Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia sedang krisis lini depan. Pemain diaspora yang didatangkan oleh PSSI pun kebanyakan pemain bertahan. Kita yang lihat sampai bosan dibuatnya. Back mulu, strikernya kapan? Begitu kira-kira keluh kesah netizen Indonesia. Meski begitu, ternyata ada hikmah di balik krisis ini. Pemain-pemain lain pun akhirnya dituntut untuk aktif membantu serangan, tak terkecuali para bek. Akhirnya, skuad tim nasional tidak hanya dihuni oleh pemain belakang yang tangguh, tapi juga piawai dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Mau bukti? Simak ulasan selengkapnya. Tapi sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Bang Jai, begitu masyarakat Indonesia menyebutnya. Pemain yang memiliki nama asli Jai Noah Itses itu jadi bek pertama yang dicap memiliki kemampuan untuk membantu lini serang Timnas Indonesia. Bahkan, dirinya pernah berkata siap dimainkan dimanapun. Jika Sinteyong memintanya untuk menjadi striker bahkan kiper, dia siap. Namun akan aneh jadinya jika melihatnya bermain sebagai striker. Caranya untuk membantu lini serang Indonesia adalah dengan terlibat dalam skema bola mati. Entah itu sepakan pojok atau tendangan bebas yang mengarah ke kotak penalti. Bang Jai bisa dijadikan target dalam skema-skema tersebut. Berbekal postur tubuh setinggi 190 cm, Jai terlihat mencolok apabila berduel dengan pemain-pemain Asia, apalagi Asia Tenggara. Itu dibuktikan di beberapa laga yang sudah dimainkan Itses bersama Timnas Indonesia. Itses terlibat sering memenangkan duel udara ketika sepakan pojok. Salah satu upayanya bahkan membuahkan gol di laga kontra Vietnam Maret lalu. Meski baru satu, gol-gol lain diperkirakan akan segera hadir dari Bang Jai. Kalau mau bicara soal postur tubuh, Indonesia memiliki sosok Elkan Bagot. Bek Ipswich Town itu memiliki tinggi badan sekitar 196 cm. Selain itu postur tubuhnya juga tegap dan kekar. Atribut tersebut jadi salah satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Dengan tinggi yang menjulang, dirinya bisa merepotkan pertahanan lawan. Menghadapi tim-tim Asia Tenggara, Elkan dapat dengan mudah memenangkan duel udara. Salah satunya saat menghadapi Malaysia di Piala AFF 2020. Kala itu, Elkan menanduk bola hasil umpan sepak pojok Evan Dimas. Golnya melengkapi kemenangan dramatis 4-1 Indonesia atas Harimau Malaya. Tak cuma jago duel udara, Elkan Bagot juga bisa diplot sebagai target man. Sinteyong beberapa kali pernah mencobanya, bahkan cara itu dilakukan saat menghadapi Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Meski tidak mencetak gol, pergerakan Elkan di sekitar pertahanan Jepang cukup mengancam. Gerak tipunya di kotak penalti bahkan membuat Sandy Walsh berhasil mencetak gol ke gawang Zion Suzuki. Menjadi arek Surabaya asli tidak menghalangi Rizky Ridho untuk menjadi tulang punggung lini bertahan Timnas Indonesia di tengah gempuran pemain diaspora. Ridho tak pernah merasa minder, ia justru semakin tertantang untuk membuktikan kualitasnya. Tak cuma piawai menjaga pertahanan, Ridho juga pandai dalam urusan distribusi bola dan membantu serangan. Seringkali Ridho terlibat dalam pola serangan yang dibangun oleh skuad Garuda. Contohnya saja saat dirinya mencetak assist berkelas di gol Witan Sulaiman ke gawang Yordania saat berlaga di Piala Asia U23. Selain itu, Ridho juga bisa jadi ancaman berbahaya jika berdiri di kotak penalti. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Ridho bahkan sudah mencetak 3 gol dari 11 pertandingan. Salah satu golnya dicetak ke gawang Filipina awal Juni kemarin. Itu jadi gol yang mengantarkan Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari talenta Jawa Timur, kita bergeser ke putra daerah Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Pratama Arhan.
Sebagai bek kiri modern, Arhan dituntut untuk bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Tackle-tackle keras tapi akurat dan tusukan-tusukan ke kotak penalti lawan jadi ciri khas Wong Blora ini. Arhan akan muncul di sekitar kotak penalti jika Indonesia dalam posisi menguasai bola. Dari situ dirinya bisa melepaskan umpan silang atau membawa bola masuk lebih dalam ke kotak penalti. Jika tak memegang bola pun, kadang Arhan jadi pemain yang tiba-tiba muncul di depan gawang untuk menyambut bola. Sejauh ini, pemain Suwon FC itu sudah mencetak 5 gol di semua tingkat usia tim nasional. Tapi, dari sekian pergerakan dan gaya menyerang Arhan, lemparan ke dalamnya jadi yang paling berbahaya. Masih ingat Rory Delap? Ya, lemparan Arhan 11-12 hebatnya dengan legenda Stoke City itu. Lemparan Arhan seringkali menjadi mimpi buruk kiper-kiper lawan, bahkan sebagian besar asis Arho tercatat melalui skema ini. Dari Pulau Jawa kita sedikit bergeser ke Pulau Bali. Di situ kita punya bek yang tak kalah produktif, yakni Komang Teguh. Di bawah asuhan Sinteyong, Komang adalah pilihan wajib untuk mengisi lini bertahan timnas Indonesia U23. Komang juga masuk dalam skuad Indonesia yang menembus semifinal Piala Asia U23. Bek Borneo FC itu menunjukkan performa menawan di kompetisi tersebut. Dalam pertandingan melawan Yordania, Komang Teguh turut serta dalam serangan timnas Indonesia. Dirinya berhasil mencetak 1 gol setelah menerima umpan dari Pratama Arhan. Golnya membantu Indonesia menang 4-1 di laga tersebut. Sebelum melawan Yordania, Komang Teguh telah membantu timnas Indonesia U23 meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Australia dengan gol sundulannya. Berbeda dengan kebanyakan pencetak gol, Komang Teguh membuktikan bahwa bek juga bisa menjadi andalan dalam mencetak gol bagi timnas Indonesia U23. Semoga Komang bisa tembus skuad timnas senior suatu saat nanti. Tak cuma para pemain senior, bek-bek tim nasional U19 juga mulai menunjukkan kepiawaiannya dalam membantu lini serang. Itu terbukti di gelaran Piala AFF U19 tahun ini. Dari beberapa pemain belakang yang dibawa Indra Syafri, ada 2 nama yang menarik perhatian, salah satunya Kadek Arel. Pemain Bali United ini tak tergantikan di lini bertahan Garuda Muda. Remaja kelahiran Bali itu bahkan dipercaya sebagai wakil kapten setelah Doni Tripamungkas. Kadek tipikal stopper yang sangat tenang dan lugas. Tak cuma itu, Kadek juga memiliki visi bermain yang sangat mengagumkan di usianya yang belum genap 20 tahun. Selain bertugas menyapu bersih serangan lawan, Kadek juga dituntut Coach Indra untuk bisa membantu serangan. Pada momen-momen tertentu seperti lemparan ke dalam atau sepak pojok, ia berani merangsek ke kotak penalti lawan. Keputusan ini setidaknya sudah menghasilkan 3 gol kala menghadapi Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Satunya lagi adalah Iqbal Gwijangge. Menariknya, meski secara perawakan Iqbal terlihat seperti pemain Papua, dirinya ternyata seorang bocah kelahiran Sumedang. Ia adalah anak dari Besina Haluk, mantan atlet angkat besi yang berasal dari Jawa Barat. Anyway, sama halnya dengan Kadek Arel, Iqbal juga jadi andalan Indra Syafri di Piala AFF U19. Tak kenal takut, cepat dan percaya diri tinggi merupakan ciri khas Iqbal Gwijangge. Yang dimaksud tak kenal takut adalah begitu seringnya Iqbal meninggalkan posnya untuk membantu serangan. Orang-orang menyebutnya bek rasa striker. Bagaimana tidak, serbuannya terhadap pertahanan lawan sering membuahkan hasil. Dalam pembantaian terhadap Filipina yang berakhir dengan skor 6-0, Iqbal bahkan menyumbang 2 gol. Tak berhenti di situ, Iqbal kembali membuktikan ketajamannya saat melawan Kamboja. Ia mencetak 1 gol dan membantu timnas U19 menang 2-0. Gol Kadek dan Iqbal masih bisa bertambah.